Karena hanya bersama dengan Yesus saudara akan ngalamin percepatan. Hanya ngerti seluruh jalan hidup kita cuma Tuhan. Yang ngerti besok akan terjadi apa itu Tuhan. Pintu mana yang akan terbuka itu yang buka juga Tuhan. Seandainya kita mengerti berjalan dengan Tuhan, berarti waktu akan semakin dipercepat. Yang kemarin bangkrut segera dipulihkan. Yang kemarin sakit segera disembuhkan. Kan yang punya cara cuma Tuhan. Kita sudah gak buang waktu, kita juga gak buang tenaga. Karena buang tenaga itu lelah. Ketika seseorang jadi lelah, gampang stres. Ketika stres, akan muncul orang-orang yang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa selalu bikin masalah tambah besar. Dan di mana orang ini ada, jadi troublemaker, termasuk di dalam gereja. Ya, khususnya yang pakai jas semua senggol kiri kanan, katakan tetap itu bukan saya ya. Setuju, katakan amin. Jadi kamar doa itu tempat kita mengasah mata kapak saudara. Saudara mau nggak mau, saudara harus paksakan untuk mengasah mata kapak. Karena di hari-hari ini musuh kita itu double porsi bekerja. Orang bilang 24 jam. Dia melipat kali gandakan tenaganya, seakan-akan satu hari itu 48 jam dia bekerja. Padahal cuma 24 jam, tapi diminimalkan jadi 12 jam dia bekerja, menghasilkan hal-hal yang 48 jam seseorang bisa dapatkan. Setan mengerjakannya. Anak Tuhan tidur. Anak Tuhan tidur. Selalu hanya berpikir nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan tolong. Iya, Tuhan pasti tolong. Tapi persoalannya, kita akan buang banyak tenaga, buang banyak waktu kalau jalan sendirian. Alangkah baiknya anak Tuhan 24 jam jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bahkan ada hal yang kau dan saya tidak ngerti, Tuhan yang buka jalan. Amin. Kan 1 Korintus 2 ayat 9 ngomong apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita minta, tidak pernah kita dengar, diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan kalau orang itu tidak pernah belajar mengenal Tuhan? Bagaimana seseorang bisa bilang I love you, sementara kalau sekarang saya tanya, menurutmu Tuhan itu seperti apa? Yes, pokoknya ikut Yesus selamat. Pokok Yesusku dahsyat. Tapi persoalannya, hidup kita setiap hari, benarkah kita mengakui Tuhan itu dahsyat? Benar nggak sih kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sehingga kemana kita pergi kita bisa ngomong ke semua orang, bukan ngomong masalah, tapi kita bicara tentang Allah kita yang hidup dan dahsyat. Amin. Amin, saudara. Amin. Kondisi seperti ini yang hari-hari ini hilang dari gereja. Kita euforia. Ya, kita euforia, bikin rame. Pokoknya hari Minggu, pokoknya gereja harus rame. Nah, tandanya adalah gereja yang berhasil kalau jemaatnya ribuan. Buat apa ribuan kalau isinya burung ampret? Nah, serius loh. Tuhan hanya butuh satu, yang penting Raja Wali. Tuhan butuh satu, yang penting punya kekuatan singa Yehuda. Tuhan butuh satu, yang penting punya roh yang taat dan setia. Amin. Tuhan punya satu, tapi punya sungguh-sungguh apa yang ada di dalam DNA Kristus, itu ada di dalam Dia. Hanya butuh satu. Kalau hari ini Tuhan cari tempat ini, bisa nggak sih saudara ngomong, Tuhan kalau kau cari, aku ada di sini. Ayo coba sekarang ngomong sama Tuhan. Sing wani ngomong nggak? Nah ya, ladang sudah kuning, pekerja sedikit. Ya, kita lihat gereja bum 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 bum, persoalannya isinya di dalam. Ini bertumbuh jadi dewasa atau hanya hip hip hore, hip hip hore. Nah, saudara harus ngerti ini ya. Nah, satu kali banyak orang kecewa dengan gembala. Ini belum masuk loh, ini kita pulang sampai jam 12 ya. Ya, kok sampai sore kamu kok iso aku Pak, tenang santai ya. Nah, saya hari ini pulsanya belum keluar soalnya. Ini baru the first time saya mau ngomong kan. Jadi biasanya satu hari 4 sesi, hitung aja. Tiap sesi misalnya 1,5 jam. Berapa jam tuh? Nah, berarti kita pulang jam berapa? Hitung ya. Ya, percayalah, mau 6 jam, 5 jam, bayarannya tetap. Guyan ya, saudara, guyan ya. Nah, banyak orang kecewa dengan gembala, banyak orang kecewa